Shalom, selamat pagi. Iya, apa kabar semua? Iya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa di kelas 8. Iya, semua naik kelas ini? Iya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita semua masih tetap boleh bertemu saat ini meski hanya melalui video pembelajaran ya. Nah, judul materi kita yang pertama di kelas 8 adalah hidup beriman. Sebelumnya saya ajak kita berdoa ya, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami semua masih dalam keadaan sehat. Kami siap untuk belajar meskipun hanya lewat video pembelajaran, karena kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tuhan Yesus memberkati, mengaruniakan Roh Kudus sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang kami nonton, bahkan apa yang kami baca, sehingga kami dapat menjawab setiap tugas yang diberikan oleh MEM. Tuhan berkati kami semua, hindarkan kami dari berbagai sakit penyakit, terlebih dari COVID-19, agar kami tetap sehat dan kami dapat tetap melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Ya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini adalah 1. Mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Menjelaskan makna hidup beriman. Jadi ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yang peserta didik harus capai ketika selesai belajar materi bab 1. Nah, sebelum kita lanjut, Mem mau mengajak kita untuk menonton video animasi ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, sekarang kita belajar tentang arti iman. Setelah kita menyaksikan video tadi, kita lihat dulu arti iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan, ya, sesuai agama tentunya, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun tantangan dan pergumulan yang kita temui dalam hidup ini, kita harus tetap setia dan selalu bersyukur, sehingga kita mampu melewati semua tantangan tersebut.
Karena kasih Allah membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia, menderita, kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga. Inilah berita Injil atau berita keselamatan bagi manusia yang berdosa. Kita manusia yang mengakui diri kita sebagai orang berdosa, meminta ampun kepada Allah dan bertobat, maka dosa itu akan diampuni oleh darah Tuhan Yesus dan kita menjadi selamat, menaruh percaya, berharap dan berserah. Nah, itu adalah iman. Nah, kita lihat di sini dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam Perjanjian Baru, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman selalu dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah. Iman menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah yang didasarkan pada sikap atau tindakan manusia mempercayai. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Nah, dari manakah iman? Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Roma 10 ayat 17. Kemudian, iman selalu dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah. Iman menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah yang didasarkan pada sikap atau tindakan manusia mempercayai Allah. Allah adalah sumber kehidupan dan menjadi landasan hidup. Nah, sekarang mari kita belajar dari Nuh dan Abraham. Ya, siapa yang tidak kenal Nuh ya? Tadi kita sudah nonton. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi. Namun ia percaya kepada Tuhan, imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk kota. Dalam bahtera dan turun hujan 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tergenang air. Tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya, seisi rumahnya, sehingga hewan-hewan yang Nuh bawa ke dalam bahtera berpasang-pasangan. Sesuai dengan video animasi yang tadi kalian sudah saksikan ya. Sekarang kita pindah pada Abraham ya. Siapa yang tidak kenal Abraham ya? Abraham kita kenal sebagai bapa orang beriman. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan. Itu tanpa dia bertanya, saya mau dibawa kemana Tuhan? Dan tidak pernah mengeluh. Demikianlah Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Abraham hanya mengandalkan janji Allah dan ia tetap memegang teguh janji tersebut. Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dari sanak keluarganya, dari habitatnya untuk menjalani perintah Tuhan. Berbagai rintangan dan kesulitan ia hadapi. Puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban baginya. Nah, kita lihat bagaimana iman Abraham diuji. Anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama ia nanti-nantikan, tapi ia harus kurbankan. Abraham memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Namun Allah meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan kurban bagi Abraham. Melalui ujian ini, Abraham disebut dan dikenal
oleh orang percaya sebagai Bapa segala orang beriman. Nah, bagaimana dengan perempuan Kanaan yang percaya? Kalian bisa lihat di Alkitab ya. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik adalah Yesus ternyata tidak mempedulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Perempuan itu terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa saja menyakitkan hati perempuan tersebut. Tapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya. Nah, sekarang kita lihat Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, ya. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh, karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit. Nah, kesimpulan dari kisah Nuh dan Abraham ini menjadi petunjuk bagaimana manusia beriman menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercaya dan merasa kedekatan dengannya. Kesimpulan dari kisah perempuan Kanaan dan hamba perwira Kapernaum adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman pada Yesus tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku, tanpa perbuatan yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Nah, sekarang ada 3 hal penting tentang iman. Ada iman adalah anugerah, iman bersifat dinamis, iman tidak pernah berhenti. Yang bagaimana iman adalah anugerah? Iman diberikan Tuhan dalam hati setiap orang. Iman dapat bertumbuh ditentukan juga oleh respon atau tanggapan orang-orang tersebut. Iman bersifat dinamis. Iman itu hidup aktif dan bukan pasif. Iman terus bertumbuh dalam setiap keadaan dan mengalami banyak ujian untuk mengokohkan atau menguatkannya. Iman tidak pernah berhenti. Iman akan terus bertumbuh dan diuji keteguhannya. Nah, bagaimana memelihara iman? Ya, tentu dengan cara berdoa, bersaksi, baca Alkitab, selalu bersyukur. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita memelihara iman. Nah, ciri-ciri orang memelihara iman: bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma sosial masyarakat, menerima keterbatasannya sebagai manusia, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab, tetap setia apapun keadaannya. Terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah orang beriman yaitu orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan yang dipercayainya dan dapat diandalkan sebagai sumber kehidupan manusia. Mempercayakan berarti menyerahkan seluruh hidupnya pada pengaturan dan keinginan hati Tuhan. Ya, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Berharap kita sekalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan meskipun hanya lewat video pembelajaran. Dan untuk tugas atau lembar kerja siswa, nanti kalian bisa lihat di file yang membagikan, ya, ada dalam bentuk Word. Itu untuk esai, kalian boleh kerjakan hari ini. Dan untuk pilihan ganda itu kalian kerjakan pada hari Selasa depan, ya.
Jadi materi bab 1 ini LKS-nya kita kerjakan 2 minggu berjalan ya, supaya kalian punya waktu untuk belajar lagi ya. Sampai di sini kegiatan kita Sabtu, tentu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh belajar. Tuhan Yesus kiranya membimbing kami sehingga Roh Kudus akan mampukan dan menolong kami, sehingga setiap tugas dan pertanyaan yang diberikan oleh MEM untuk menguji atau evaluasi dari materi yang kami sudah terima dapat kami jawab dengan baik. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan menjaga melindungi. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, pembelajaran kita hari ini, salam sehat, tetap menjaga diri, melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.